Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan dimulai ketika Boruto, yang sudah berada dalam mode Cakra Jogan tahap 4, berhasil menusuk mata Otsutsuki tertinggi. Serangannya begitu cepat dan akurat hingga menghancurkan satu mata lawannya dalam sekejap. Karena saat itu Boruto berada dalam mode tingkat tinggi, semua kemampuannya seperti kecepatan, kekuatan serangan, dan insting refleksnya meningkat sangat drastis. Bahkan kecepatannya melampaui teknik teleportasi Hiraishin. Serangan ini membuat Otsutsuki tertinggi benar-benar tidak siap dan akhirnya kehilangan satu matanya. Tak tinggal diam, Otsutsuki tertinggi langsung mengecilkan tubuhnya dan tiba-tiba muncul di belakang Boruto. Ia lalu mencoba menarik jiwa Boruto menggunakan Rinnegan yang terletak di telapak tangannya. Menyadari itu, Boruto cepat-cepat menyalurkan sebagian cakra kecilnya ke sebuah logam kecil yang dia bawa di balik jubah. Dengan sigap, ia melempar logam tersebut ke belakang tubuh Otsutsuki tertinggi. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Boruto langsung berpindah tempat ke dekat logam itu, memutar tubuhnya, lalu menghantamkan Rasengan Uzuhiko ke punggung musuhnya. Serangan itu membuat Otsutsuki tertinggi terkapar dalam posisi tengkurap. Boruto terus menekan Rasengan tersebut dengan tenaga penuh. Akibatnya, sistem saraf di tubuh Otsutsuki tertinggi terganggu hebat, menyebabkan rasa pusing parah hingga penglihatannya menjadi buram. Ia melihat seolah seluruh area sekitar berputar sangat cepat, padahal kenyataannya tidak. Ini terjadi karena Rasengan Uzuhiko memiliki unsur rotasi dan medan magnet bumi yang bisa menyebabkan gangguan orientasi pada tubuh korbannya. Namun, dari arah belakang, rival ayah Momoshiki tiba-tiba menendang Boruto dengan kakinya yang dilapisi Kekkei Genkai miliknya. Meski tidak melihat ke belakang, Boruto yang sudah berada dalam mode Cakra Jogan tahap 4 langsung merasakan serangan itu. Ia menoleh dan segera menangkap kaki musuhnya dengan kedua tangan, lalu membanting tubuh lawannya ke tanah. Mereka berdua terjatuh dan mengalami luka. Saat situasi semakin panas, Toneri muncul dari langit dalam mode Tenseigan aktif. Ia meluncur dengan sangat cepat, seperti meteor, dan menghantamkan satu kakinya ke punggung Otsutsuki tertinggi serta kaki lainnya ke perut rival ayah Momoshiki. Serangannya begitu kuat hingga tubuh keduanya berlubang. Tak berhenti di situ, Toneri kemudian melepaskan bom Cakra Tenseigan dari kedua kakinya yang langsung masuk ke tubuh musuh dan meledak hebat. Ledakan ini terus berlangsung tanpa henti dan membombardir tubuh Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki dari dalam. Melihat hal itu, Boruto menarik Toneri menjauh dari lokasi ledakan agar temannya itu tidak ikut terkena dampak serangan sendiri. Walaupun kekuatan itu berasal dari Toneri, tapi ledakan Cakra Tenseigan sangat besar dan tetap bisa membahayakan dirinya. Akibat serangan itu, baik Otsutsuki tertinggi maupun rival ayah Momoshiki terluka parah. Perut mereka bolong dan tubuh mereka terhempas. Namun, Otsutsuki tertinggi kemudian mengaktifkan jaringan Rinne di dahinya untuk melenyapkan sisa ledakan cakra yang masih menyerangnya. Setelah itu, ia mulai meregenerasi tubuhnya dan juga memulihkan kondisi rival ayah Momoshiki. Meski tubuh mereka kembali utuh, tapi ada satu bagian yang tidak bisa pulih. Satu mata Otsutsuki tertinggi yang sebelumnya dihancurkan Boruto tetap tidak bisa kembali seperti semula. Melihat hal itu, Boruto segera bertanya, "Toneri, lihatlah matanya. Tubuhnya sudah pulih, tapi kenapa satu matanya tetap tidak kembali seperti semula?" Toneri menjawab, "Kalau seperti itu, berarti ada bagian tubuh yang tidak bisa diregenerasi. Kita harus fokus menyerang titik itu." Boruto terlihat merenung lalu berkata, "Tapi bagaimana dengan Shibai? Bukankah dia bisa memulihkan semua luka? Bahkan matanya yang hancur bisa sembuh?" Toneri mengangguk dan menjelaskan, "Itu karena Shibai punya sel paling sempurna di antara semua Otsutsuki. Karena itu sel miliknya sering digunakan sebagai dasar kekuatan. Tidak ada sel Otsutsuki lain yang dipakai, termasuk dari ayah Momoshiki, Ishiki, atau bahkan Kaguya. Sedangkan ayah Momoshiki memang punya kelebihan dari sisi cakra yang hampir tak habis, tapi sel tubuhnya tidak sempurna. Begitu juga dengan rival ayah Momoshiki. Ia unggul dalam penguasaan dojutsu Jogan dan strategi, tapi tetap saja ada kelemahan. Lain halnya dengan Otsutsuki tertinggi. Dia memiliki gabungan kekuatan dari banyak Otsutsuki, mulai dari dojutsu, cakra tak terbatas, hingga ribuan teknik. Tapi kelemahannya adalah sel tubuhnya tidak sesempurna milik Shibai. Itulah sebabnya matanya yang hancur tidak bisa kembali. Sama seperti Kaguya, dia kuat dalam buah cakra dan dojutsu, tapi taijutsunya lemah. Ishiki kuat dalam taijutsu, tapi tidak punya Rinnegan sehingga kesulitan menghadapi kemampuan Sasuke. Boruto pun mengangguk sambil berkata, "Jadi begitu, aku sekarang mengerti.
Kita harus mencari titik kelemahannya yang lain. Pasti masih ada bagian tubuhnya yang tidak bisa pulih kalau diserang dengan benar. Tak lama kemudian, Otsutsuki tertinggi membuka portal dimensi dan memasukkan tangannya ke dalam. Dari portal itu, ia mengambil dua mata Jogan dan memasangkannya ke matanya sendiri. Meskipun luka di salah satu matanya tetap terlihat, tapi kini ia kembali memiliki dojutsu aktif di kedua matanya. Boruto melihat itu dan langsung berkata, "Itu Jogan. Berapa banyak kau menyimpannya?" Otsutsuki tertinggi menjawab, "Aku menyimpan banyak Jogan di dimensi pribadiku sebagai cadangan, kalau sewaktu-waktu mataku rusak. Tapi semua Jogan yang kumiliki cacat, tak ada yang sempurna seperti milikmu. Hanya milikmu satu-satunya Jogan dengan tingkat kesempurnaan tertinggi. Itulah kenapa kami mengincarmu, Boruto Uzumaki." Dari percakapan itu, Boruto dan Toneri menyadari bahwa semua Otsutsuki mungkin memiliki Jogan, tapi tidak ada yang benar-benar sempurna, kecuali milik Boruto. Tak lama kemudian, rival ayah Momoshiki mengaktifkan Jogan miliknya dan memunculkan 10 bulan yang memiliki unsur gravitasi. 10 bulan itu terbang di atas Boruto dan Toneri, menciptakan medan gravitasi kuat yang menarik mereka ke atas dengan maksud untuk menyegel keduanya. Rival ayah Momoshiki memperbesar 10 bulan yang ia kendalikan agar tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat. Tarikan itu langsung menarik tubuh Boruto ke atas dengan kekuatan luar biasa yang sulit ditahan. Boruto yang merasa tubuhnya mulai terangkat, segera bereaksi cepat. Ia mengeluarkan 10 buah foton rasengan, lalu melemparnya ke atas. Serangan itu mengikuti arah gravitasi yang menarik tubuhnya, hingga akhirnya 10 foton rasengan itu menghantam 10 bulan gravitasi secara bersamaan dan menyebabkan ledakan besar di udara. Saat Boruto dan Toneri baru saja berhasil menghancurkan bulan-bulan itu, tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka di samping tubuh Otsutsuki tertinggi. Dari portal itu, muncul sosok Otsutsuki baru yang tubuhnya sangat besar. Penampilannya berbeda, ia memiliki tanduk pendek, tidak seperti Otsutsuki lainnya yang bertanduk panjang. Satu matanya adalah Byakugan dan yang lainnya adalah Rinnegan berwarna hitam legam, warna yang sangat jarang ditemukan. Otsutsuki besar itu menunduk dengan hormat di hadapan Otsutsuki tertinggi dan berkata dengan nada tenang, "Maafkan saya jika mengganggu, Tuan. Rikudo Sannin telah berhasil kami eksekusi sesuai dengan rencana." Mendengar laporan itu, Otsutsuki tertinggi mengangguk sambil tersenyum kecil. Ia lalu berkata, "Kerja bagus. Tampaknya tujuan akhir kita sudah semakin dekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi." Rival ayah Momoshiki yang berdiri di dekat mereka kemudian bertanya, "Kalau begitu, bagaimana denganku? Apa aku tetap bertahan di sini?" Otsutsuki tertinggi menjawab, "Aku akan kembali ke markas pusat Otsutsuki untuk mengurus soal eksekusi Rikudo Sannin. Dan untukmu, aku beri tugas penting. Kau harus menghabisi Boruto dan Toneri, lalu berikan jasad mereka ke pohon Shinju di planet ini, bersama Kurama yang saat ini masih berada di dalam tubuh Naruto. Setelah itu, kau akan datang dan membawa Kurama yang ada di tubuh Himawari. Tapi khusus Boruto, sebelum kau menyerahkan tubuhnya pada Shinju, ambil dulu Jogan miliknya dan serahkan padaku." Rival ayah Momoshiki menatap tuannya dan berkata pelan, "Jadi aku akan melawan mereka berdua seorang diri?" Otsutsuki tertinggi merespons, "Tenang, kau tidak akan sendirian. Aku akan meninggalkan satu Bunshinku untuk membantumu. Kekuatan Bunshinku setara dengan kekuatanmu sendiri, jadi jangan khawatir." Tak lama kemudian, Otsutsuki tertinggi menciptakan satu Bunshin dirinya dan segera masuk ke dalam portal bersama Otsutsuki besar yang baru datang, meninggalkan tempat tersebut. Sekarang, rival ayah Momoshiki hanya ditemani oleh Bunshin Otsutsuki tertinggi untuk menghadapi Boruto dan Toneri. Boruto yang melihat kejadian itu langsung bertanya, "Hei, dari tadi kalian bicara soal eksekusi Rikudo Sannin. Sebenarnya apa yang terjadi padanya?" Namun, rival ayah Momoshiki menjawab singkat, "Kami tidak akan memberitahumu. Yang jelas, pertarungan ini akan berakhir sekarang juga." Tiba-tiba, dimensi di sekeliling mereka berubah drastis. Udara menjadi sangat panas, mirip dengan teknik perubahan dimensi milik Kaguya saat melawan Naruto dan Sasuke dahulu. Tapi kali ini, Boruto dan Toneri merasakan sesuatu yang berbeda. Uap panas di dimensi ini sangat kuat dan perlahan masuk ke dalam tubuh mereka melalui pori-pori kulit dan hidung mereka. Tubuh mereka mulai mengalami reaksi hebat, seperti kontraksi dan gangguan organ dalam. Ternyata, uap tersebut bukan uap biasa. Di dalamnya terkandung racun yang dapat membuat tubuh membusuk dari dalam jika terus terhirup. Sementara itu di planet bumi, Kashin Koji masih berada dalam kondisi yang tidak sempurna karena belum memiliki tangan dan kaki.
Ia memantau kondisi Boruto dan Toneri dari jauh melalui kata pengamatannya yang berada di sekitar Boruto. Ia lalu berkata pada Naruto yang ada di sisinya, "Naruto, jika kau bisa melakukan sesuatu sekarang, sebaiknya lakukan. Segera selamatkan Boruto dan Toneri." Naruto tidak menunggu lebih lama. Ia segera menempelkan telapak tangannya ke tanah dan berkata, "Kuchiyose no Jutsu." Ia menggunakan Kuchiyose pembalik untuk memindahkan Boruto dan Toneri kembali ke bumi. Boruto dan Toneri akhirnya tiba di markas persembunyian mereka. Naruto tampak bingung dan langsung bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kashin Koji menjelaskan dengan serius, aku sengaja memindahkan mereka karena aku melihat masa depan. Dimensi milik rival ayah Momoshiki jauh lebih berbahaya dibandingkan milik Kaguya. Kalau Boruto dan Toneri terus bertarung di sana, mereka bisa mati. Kita harus bertarung di sini saja. Naruto dan Kashin Koji pun berdiskusi. Mereka sepakat bahwa musuh mereka kali ini terlalu kuat. Naruto kemudian berkata, satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan kekuatan yang seimbang. Boruto, karena tubuhmu sudah menyatu dengan sel Momoshiki, kau sudah setengah menjadi Otsutsuki. Jadi, mungkin sekarang saatnya kau memakan buah cakra milik ayah Momoshiki yang disimpan di Gunung Myoboku. Boruto tampak berpikir sejenak, lalu menjawab, memakan buah cakra, ya? Itu mungkin satu-satunya cara. Tapi Kashin Koji segera menimpali, kalau kau memakan seluruhnya sekarang, ada risiko besar. Momoshiki bisa mengambil alih tubuhmu karena Jogan Emyu belum mencapai tahap 5. Berdasarkan apa yang kulihat dari masa depan, jika kau memakan semuanya saat ini, Momoshiki akan membangkit dan mengendalikanmu sepenuhnya. Naruto lalu menghela napas dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita menunggu hingga Jogan tahap 5 bangkit? Tapi jika kita menunggu terlalu lama, Otsutsuki tertinggi bisa saja menghabisi kita semua. Kashin Koji berpikir dan menjawab, satu-satunya cara agar kau bisa memakan buah cakra tanpa dampak buruk adalah dengan membaginya. Bagilah dengan Kawaki. Tubuhmu tidak akan sanggup menahan kekuatannya jika kau memakan semua sendiri. Boruto merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memakannya bersama Kawaki. Saat itu, Ino yang berada di sana menunjukkan raut wajah khawatir. Ia berkata, Boruto, pikirkan baik-baik. Kalau Kawaki memakan buah cakra itu, kau bisa jamin dia tetap berada di pihak kita? Boruto menjawab tenang, tenang saja, Ino. Kalau semua musuh sudah dikalahkan, aku sendiri yang akan mengurus Kawaki. Di atas patung Hokage, itu yang dilihat oleh Kashin Koji dari masa depan, kan? Kashin Koji mengangguk dan menjawab, benar. Setelah semua ini selesai, akan ada pertarungan antara kau dan Kawaki. Tapi untuk sekarang, kita manfaatkan kekuatannya agar bisa mengalahkan para Otsutsuki. Setelah keputusan itu diambil, Eida datang dan mendekati Boruto. Ia memberikan 3 buah segel kertas sambil berkata, gunakan ini untuk menyembuhkan Sasuke, Madara, dan Kawaki. Ini segel dari Gamamaru. Boruto segera menempelkan segel-segel itu di tubuh ketiganya. Segel itu mengeluarkan cahaya cakra alami dan mulai menyembuhkan luka-luka mereka. Setelah itu, Boruto menyempurnakan penyembuhan mereka dengan kekuatan Rikudo dari telapak tangannya. Madara, Sasuke, dan Kawaki pun perlahan membuka mata mereka, menandakan kesadaran telah kembali. Namun, ada satu masalah baru. Di tubuh mereka masih ada segel pelacak yang ditanam oleh rival ayah Momoshiki saat mereka diculik, termasuk di tubuh Naruto. Eida lalu bertanya, Boruto, bisakah kau menghilangkan segel pelacak ini? Madara juga mengeluhkan, segel ini sangat berat, seolah tubuhku diseret. Aku tak tahu bagaimana cara menghapusnya. Kawaki lalu berkata, Boruto, coba sinkronkan Jogan tahap 4 milikmu dengan Sukuna Hikona yang aku punya. Mendengar saran itu, Boruto dan Kawaki mulai menyinkronkan kekuatan mereka. Dan saat cakra keduanya bersatu, muncullah kekuatan baru yang mampu menghapus segel pelacak tersebut dari tubuh mereka satu persatu. Setelah segel pelacak di tubuh mereka berhasil dihilangkan, Boruto segera membuka sebuah portal dimensi. Ia menoleh kepada yang lain dan berkata dengan nada mendesak, ayo cepat masuk. Kita harus pergi ke Gunung Myoboku sekarang. Waktunya tidak banyak. Sasuke yang baru saja pulih menatap Boruto dengan cemas. Ia bertanya, Boruto, sebenarnya kau ingin melakukan apa di sana? Apa rencanamu? Boruto menjawab sambil menoleh ke arah Sasuke dan Kawaki, aku berniat memakan buah cakra milik ayah Momoshiki yang disimpan di sana.
Tapi aku tidak akan memakannya sendiri. Buah itu akan kubagi dua, dan setengahnya akan kumakan bersama Kawaki. Mendengar pernyataan itu, Kawaki tampak terkejut dan sedikit tidak setuju. Ia bertanya dengan nada bingung, kenapa harus aku yang memakannya bersamamu? Apakah ini tidak akan menimbulkan risiko pada tubuh kita? Boruto menghadap ke arah Kawaki dan menjelaskan dengan lebih tenang. Tenang saja. Hanya kita berdua yang punya sel Otsutsuki dalam tubuh. Kalau orang lain, seperti guru Sasuke atau ayah, mencoba memakan buah itu, tubuh mereka tidak akan kuat dan bisa hancur. Kita tidak punya banyak pilihan. Ayo cepat masuk, kita kehabisan waktu. Setelah mengatakan itu, Boruto melangkah ke dalam portal. Sasuke dan Kawaki segera mengikutinya. Naruto kemudian menoleh ke arah Eida, Kashin Koji, Ino, dan Madara yang masih ada di tempat itu. Naruto berkata, Eida, Kashin Koji, kalian tetap di sini. Gunakan Sendrigan Emyu untuk memantau keadaan di bumi. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi kami di Gunung Myoboku, baik melalui kemampuanmu, Ino, atau dengan bantuan katak milik Koji. Eida mengangguk dan menjawab, baik, serahkan pengawasan bumi pada kami. Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam portal, termasuk satu katak Koji yang ikut sebagai penghubung komunikasi. Setelah melewati lorong dimensi yang panjang, mereka akhirnya sampai di Gunung Myoboku. Beberapa katak besar tampak menyambut mereka. Salah satu katak berwarna biru menatap Naruto dan berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kau datang ke sini, Naruto. Naruto mengangguk dan menjawab, iya, banyak hal terjadi. Aku tidak sempat berkunjung. Sekarang, aku ingin bertemu dengan Tuan Gamamaru. Apa dia bisa ditemui? Gamahi, salah satu katak tua, menjawab, tentu saja. Ayo, ikut aku. Aku akan antar kalian ke ruangannya. Mereka semua kemudian mengikuti Gamahi dan beberapa katak lainnya menuju tempat Gamamaru. Sesampainya di sana, mereka melihat Gamamaru sedang duduk tenang di atas kursi tua miliknya. Gamamaru membuka percakapan, Uzumaki Naruto, akhirnya kau datang juga. Aku juga tidak menyangka kalau tempat ini akan didatangi oleh dua pemilik tubuh Otsutsuki. Kawaki menatap Gamamaru dan berkata dengan datar, jadi, Anda yang bernama Gamamaru? Di mana buah cakranya? Kami perlu itu sekarang. Gamamaru memandang Kawaki dalam-dalam. Kau pasti Kawaki. Aku tahu siapa kau. Hubunganmu dengan Boruto mirip sekali dengan Naruto dan Sasuke di masa lalu. Tapi takdir kalian berbeda. Aku malah melihat bahwa takdir kalian lebih mirip dengan Hashirama dan Madara. Kawaki mengernyit. Aku tidak paham dengan semua ucapanmu. Aku hanya ingin buah cakra itu. Cepat keluarkan dan berikan pada kami. Boruto segera menahan lengan Kawaki dan berkata, jangan bicara seperti itu, Kawaki. Dengarkan dulu penjelasan dari Tuan Gamamaru. Mungkin ada informasi penting yang bisa membantu kita. Gamamaru mengangguk dan berkata, aku akan memberitahu kalian sesuatu. Di masa depan, Kawaki akan menjadi musuh kalian semua. Sebelum aku memberikan buah cakra itu, aku ingin bertanya, Kawaki, apakah kau tetap akan bersikap baik kepada Boruto jika semua Otsutsuki berhasil kalian kalahkan? Kawaki menjawab serius, aku akan jujur. Tujuanku hidup saat ini adalah melindungi Nanadaime dari semua bahaya. Dan satu-satunya ancaman paling nyata sekarang adalah para Otsutsuki. Kalau semua Otsutsuki sudah musnah, satu-satunya yang tersisa adalah Momoshiki yang masih berada di dalam tubuh Boruto. Aku tidak bisa membiarkan itu terus terjadi. Kalau dibiarkan, bukan hanya Nanadaime, tapi juga Paman Sasuke dan yang lainnya bisa mati karena Boruto. Naruto terlihat mulai kesal. Ia berkata, Kawaki, cukup. Jangan lanjutkan pembicaraan itu. Namun Kawaki tetap bersikeras, ayah terlalu lembut pada Boruto. Padahal, Momoshiki sama berbahayanya dengan Otsutsuki lain. Aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Gamamaru menimpali, apa yang kau katakan memang sesuai dengan yang kulihat di masa depan. Tapi bagaimana jika suatu saat nanti Momoshiki berhasil dikeluarkan dari tubuh Boruto? Apakah kau masih akan ingin menghabisinya? Kawaki menjawab, tidak. Kalau Momoshiki berhasil dikeluarkan, aku tidak akan menyakiti Boruto. Masalahku bukan Boruto, tapi Momoshiki. Jika dia keluar, aku tidak punya alasan lagi untuk melawannya. Gamamaru terdiam sebentar,
lalu akhirnya mengambil sebuah benda berbentuk bulat besar dari dalam ruangannya. Ia menyerahkannya pada Boruto. Ini buah cakra yang kalian cari. Tapi satu hal yang perlu aku sampaikan pada Kawaki, aku mohon, jangan keras kepala. Cobalah cari jalan lain untuk mengusir Momoshiki, bukan hanya dengan bertarung. Bisakah kau berjanji? Kawaki mengangguk perlahan. Aku berjanji tidak akan melukai Boruto, selama Momoshiki tidak mengambil alih tubuhnya. Tapi kalau dia sampai melakukannya dan membahayakan semua orang, maka aku tidak punya pilihan lain. Naruto dan Sasuke hanya terdiam. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran, tapi tidak ada yang berbicara. Boruto dan Kawaki lalu memotong buah cakra itu menjadi dua bagian. Keduanya memakannya. Tidak lama setelah itu, tubuh mereka mulai mengalami perubahan. Asap pekat menyelimuti ruangan, menandakan reaksi besar dari kekuatan buah tersebut. Kekuatan luar biasa mulai muncul dari tubuh mereka. Boruto mendapat pasokan cakra yang sangat besar dan memperoleh teknik baru. Serangannya juga meningkat berkali-kali lipat, dan jugannya tampak menunjukkan tanda-tanda akan berevolusi ke tahap kelima. Sementara itu, Kawaki memperoleh kekuatan yang berbeda. Ia bisa menggunakan berbagai jenis dojutsu, dan membangkitkan kekuatan dari elemen yin dan yang. Ia bahkan memiliki Gudo Udama dan kekuatan Rikudo yang sempurna. Ia membangkitkan sebuah tongkat yang tampaknya dirancang untuk menghadapi Boruto bila diperlukan. Meski mereka memakan buah yang sama, kekuatan yang muncul dari Boruto dan Kawaki ternyata berbeda. Keduanya memperoleh kemampuan yang sangat besar, kekuatan yang kemungkinan besar akan menjadi kunci untuk mengalahkan para Otsutsuki yang tersisa.